Dan itulah yang membuat saya jadi berani ya meningkatkan harga freelancing saya dulu jadi web developer dari $5 per jam menjadi $25 per jam. Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up, WordPress agency untuk enterprise. Di video ini saya ingin membahas sedikit tentang hal yang dulu uh, jadi pertanyaan besar saya ya, apalagi ketika dulu saya baru memulai untuk freelancing. Pertanyaan ini sangat mengganggu sekali buat saya, jadi saya agak terobsesi tentang hal itu sebenarnya. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang freelancer, itu saya tuh harusnya tuh dapat hasil berapa per bulan gitu. Yang normalnya tuh berapa itu saya tuh nggak tahu waktu itu. Jadi itu adalah sesuatu yang, mengganggu tidur saya ya di hari-hari itu ya. Karena sebagai kerja kalau kita kerja kantoran, kita kan ada UMR ya kalau di Indonesia. Kalau di Semarang, di Jakarta, di mana-mana kan pasti ada standarnya sendiri-sendiri. Dan misalnya kita naik tingkat misalnya eee jadi supervisor misalnya, kan juga ada standar gajinya lah ya, bisa dibilang. Jadi manajer, oh kalau jadi manajer itu minimal 10 juta gitu. Jadi kita itu tahu gambarannya kira-kira kita tuh harus dapat hasil berapa, biar nggak bisa dibilang nggak ngerasa rugi ya. Tapi ya setiap orang pasti beda-beda. Kalau saya dulu tuh bingung sekali ketika masih memulai untuk jadi freelancer. Saya misalnya dapat hasil misalnya 2 juta bulan itu. Saya tuh nggak tahu tuh 2 juta tuh banyak apa sedikit gitu loh. Jadi ya hal itulah yang membuat saya jadi cukup gelisah ya. Beberapa minggu yang lalu itu saya berapa minggu ya, berapa bulan sih sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu. Saya sempat tanya ke Facebook group kami kerja remote ya. Saya penasaran sih kalau teman-teman yang ada sekarang yang lagi kerja remote jadi freelancer lah ya, atau ya nggak harus freelancer sih ya. Itu gajinya berapa? Bukan gaji ya, hasilnya berapa per jamnya gitu ya. Dan ini ada beberapa ya. Waktu itu saya dulu, jadi 5 tahun yang lalu ya, itu saya tuh rate-nya itu sekitar $25 per jam. Dan kalau dilihat dari hasilnya vote yang ada di sini, itu berbagai macam sih ya. Yang paling banyak itu adalah sekitar dari $10 sampai dengan $50. Jadi itu vote-nya paling banyak. Dari 3 grup ini vote-nya 30-an orang semua ya. Sedangkan yang 5 sampai 10 ini cuma 12, 1 sampai 5 ini cuma 12 juga. Kalau lebih dari 100 ini cuma ada 3, tapi saya yakin ini beberapa ada yang spam ya. Kayak ini Ahmad Haidar ini semuanya dicek kelihatannya. Sedangkan ini animator ya, jadi kemungkinan besar memang kalau animator memang hasilnya rate-nya juga pasti tinggi karena tingkat kesulitannya juga cukup tinggi ya. Nah, salah satu cara yang buat saya itu efektif mengobati kegelisahan saya waktu itu adalah dengan ngecek UMR di tiap negara. Karena waktu itu kan uh, customer saya atau klien saya itu banyak adalah orang US, walaupun ada berbagai macam negara ya, ada di uh, negara-negara di Afrika pun ada negara-negara di Eropa juga ada, di Jerman ada, di Inggris ada, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan, bisa bilang 80% klien saya adalah dari US. Terus saya search ya tentang gaji minimum yang ada di US. Kita coba cari aja ya. Minimum wage by country. Ini kayaknya ada di Wikipedia deh kalau nggak salah. Ini tahun 2001 ya. Waktu itu si tahunnya tahun 2010 ya. Saya mulai. List of country by minimum wage. Kita cek dulu di Indonesia apakah ini datanya akurat atau tidak ya. Indonesia. Gajinya 1,7 di Jogja dan di Jakarta 4,2. Kayaknya memang up to date ya ini ya. Kita lihat di United States. United States di sini
Nah, kalau kita lihat di United States sendiri ya, ini gaji per tahunnya itu 15.000 untuk minimum wage-nya ya, gaji paling murahnya. Sedangkan gaji per jamnya itu 7,25 dolar. Jadi kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia ya. Tadi Nah, di Indonesia tuh cuman segini ya. Jadi perbandingannya itu bisa dibilang 7 kali lipat gaji yang ada di Amerika dengan gaji yang ada di Indonesia gitu. Nah, dari hasil yang bisa dibilang 7 kali lipat ini ya, misalnya saya itu bisa menjual jasa saya di Indonesia dengan harga misalnya 5 juta, misalnya saya bikin website, jasa pembuatan website gitu ya, 5 juta, berarti saya bisa kalikan 7 sebenarnya. Nah, kalkulator saya mana ya tadi? Misalnya kita anggap 5 juta ya, dan kita bisa jual ke situ. Kalau kita kalikan 7 atau kalikan 6, itu kan keluarnya 35 juta. Jadi itu adalah harga yang bisa saya tawarkan keluar. Dan itu jadi patokan saya untuk mencari membuat harga atau menjadi target penghasilan saya, bisa dibilang. Jadi itulah metode yang saya pakai ya. Jadi sebenarnya simple banget sih. Karena saya punya base, yaitu yang ada di Indonesia seperti apa, tinggal saya bandingkan aja dari UMR yang ada di negara tersebut, target market saya, dan saya kalikan aja sesuai dengan rate yang ada saat itu. Gitu. Dan itulah yang membuat saya jadi berani ya meningkatkan harga freelancing saya dulu, jadi web developer, dari 5 dolar per jam menjadi 25 dolar per jam. Tapi ya jangan terus ya asal meningkatkan aja terus ngawur gitu ya. Misalnya jadi 500 dolar per jam atau berapa gitu. Ya ini semua kan ada pemikirannya. Karena saya dulu kan cuma 5 dolar per jam, sedangkan misalnya waktu itu ya UMR-nya di Amerika aja 7 dolar per jam. Jadi kalau di Amerika misalnya kerja kasar gitu, kerja buruh tanpa perlu skill apapun, itu gajinya 7 dolar per jam. Sedangkan kerjaan yang saya lakukan sebagai seorang web developer itu kan bisa dibilang adalah sebuah pekerjaan yang butuh skill khusus ya. Kita harus belajar dulu dan lain sebagainya, dan itu juga skill yang bisa dibilang cukup spesifik kan ya. Jadi memang harusnya lebih daripada harga dari UMR yang ada di Amerika itu sendiri kan, dan ternyata itu memang benar. Nah kita coba hitung-hitung ya. Misalnya 7 dolar per jam ya. Per bulannya itu dapatnya berapa? 7 dolar kalikan 40 jam seminggu ya, 8 jam per hari, 5 hari kerja, dikali 4 minggu dalam sebulan, jadi sekitar 1.120 ya, terus dikalikan 14.000 ya. Itu kan jumlahnya berarti kan sekitar 15 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman freelancing dengan pasar Amerika, hasilnya masih kurang dari 15 juta, padahal kerjaannya tuh penuh, dalam artian job-nya tuh banyak ya. Itu mungkin harus lihat lagi dan harus dicek lagi, apakah rate-nya tuh terlalu sedikit atau tidak. Jadi itu benar-benar harus dilihat ya. Jangan sampai kita itu melakukan pekerjaan di mana kita tuh bisa mendapatkan hasil yang lebih, tapi karena kita nggak tahu ya, jadi kita mau menerima hasil yang sedikit gitu. Mungkin kita sudah puas ya, mungkin dengan hasil 7 juta, 8 juta, atau 10 juta per bulan, kita sudah merasa, wah di sini untuk di Indonesia cukup bagus rate segitu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi di Amerika sendiri itu masih masuk ke UMR gitu. Mestinya sih lebih dari UMR yang kita inginkan kan ya. Karena UMR kan untuk mahasiswa yang barusan lulus gitu ya. Barusan lulus, kerja, dapat gajinya UMR gitu. Sedangkan kalau kerjaan kita memang butuh skill yang lebih, apalagi kita sudah punya pengalaman di situ, mestinya kita bisa mentarget diri kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi ya itu aja sih di video kali ini. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman ya, terutama freelancer yang masih bingung mau rate-nya berapa dan ingin ningkatin rate-nya juga masih agak takut ya kayak saya dulu, tapi ya semoga ini bisa membuat jadi tambahan pemikiran ya ketika lagi ngitung rate untuk
per jamnya berapa. Oke, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.